Secret Lovers, di tengah pemukiman padat, ada kampung tahu jadul dan kampung kembang tahu. Ratusan kepala keluarga membuat tahu iwul yang sudah diproduksi lebih dari setengah abad loh. Apa rahasia di balik kelezatan tahu legendaris yang menguasai pasar Jabodetabek? Lalu kenapa dinamakan tahu iwul dan kembang tahu ya? Nah, dari lembaran-lembaran kain kecil ini atau orang sini nyebutnya ini tuh bujur patis. Nah, proses ngiwul, makanya tahu iwul itu kan proses ngiwulnya kayak gini ternyata. Tahu iwul terbilang cukup populer di Jabodetabek. Bukan melulu soal harganya yang murah, tetapi lebih ke soal mutu dan kualitas yang terjamin. Tahu jadul yang sudah diproduksi sejak Indonesia merdeka ini dianggap berbeda dan otentik baik dari rasa maupun teksturnya. Sentra pembuatan tahu iwul pertama dan terbesar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ada di Kampung Bojong. Tak main-main, hampir 80% warganya menggantungkan hidup sebagai pembuat tahu iwul hingga desa ini tersohor dengan sebutan Kampung Iwul. Lihat saja, warga di halaman rumah masing-masing sibuk membuat tahu tradisional yang sudah eksis lebih dari setengah abad lamanya. Zaman Belanda itu udah makan apa disebutnya pahit getirnya di tahu sama oncom. Oke. Zaman Emang itu. di sini banyak yang bikin tahu. Ya, mayoritas sih hampir seluruh kampung ibu. Bikin ya? Mayoritasnya. Kira-kira berapa kakak, Pak? Iya, itu saya bilang tadi ada 140 kakak yang bikin tahu. Berarti sebenarnya 50 tahun lebih ada ya, Pak, di sini? Emang udah ada, cuman kalau orang tua suruh nerusin ini terus jangan sampai putus. Turun-temurun. Turun-menurun harus bikin tahu. Yang otentik tetap dilirik. Meski sekarang sudah banyak bermunculan produsen tahu dengan berbagai teknik dan alat modern, tak membuat tahu iwul hilang tergerus zaman. Justru tahu yang masih dibuat manual tanpa alat cetak ini sampai sekarang masih mendominasi dan menjadi salah satu komoditi unggulan di pasaran. Bahkan ribuan butir tahu iwul dibuat setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan pasar se-Jabodetabek. Anehnya, meski selama puluhan tahun menyandang sebutan sebagai kampung tahu, tak satupun warga yang mengetahui sejak kapan tahu pertama kali dibuat di desa mereka. Namun semua mengaku sampai saat ini mereka adalah generasi ketiga produsen tahu iwul. Lalu mengapa tahu buatan warga Parung ini dikenal dengan nama tahu iwul? Setelah kami telusuri lebih dalam, rupanya ada cerita menarik di balik penyebutan namanya. Jauh sebelum ratusan orang di Kampung Iwul berhasil menjadi produsen tahu, ternyata desa Bojong Sempu dulunya dikenal sebagai sentra pengolahan singkong menjadi gaplek yang biasa digunakan sebagai bahan utama pembuatan nasi tiwul. Tak heran, masyarakat dari luar daerah pun sudah lama menyebut desa ini sebagai Kampung Tiwul atau Iwul. Lantaran saat itu musim kemarau panjang melanda kampung mereka hingga mereka menghentikan produksi tiwul yang berbahan dasar singkong. Mereka lalu mengganti areal persawahan dengan tanaman kacang kedelai. Saat ada yang mencoba-coba membuat tahu untuk dikonsumsi sendiri, ternyata laku dijual, warga pun banyak mengikuti. Tak hanya unik dari namanya saja, tahu iwul juga diklaim otentik dan punya ciri khas, terutama dari tekstur dan bentuknya yang mudah dikenali. Di antaranya warna kuningnya yang lembut dan rasanya gurih alami meskipun belum dibuat masakan, serta bentuknya yang natural bukan hasil cetakan. Ternyata elemen penting yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya pembuatan tahu iwul adalah proses perebusan kacang kedelai dan tahunya. Selain itu, bahan utama untuk pengawetan tahu hanya menggunakan dua bahan alami saja, yakni kunyit dan garam dapur. Nguningin tahu yang tadinya putih tuh kita matengin biar kuning gitu. Kalau terlalu mateng dia agak kurang enak. Kalau kematangan dia, pokoknya di situ tahap yang menurut saya yang paling penting, iya, dari cara ngerebus nguningin kunyit itu. Meski sekarang penggilingan kacang kedelai sudah banyak yang dibantu mesin, untuk proses pencetakan tahunya masih tetap dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan teknik membungkus adonan kedelai dengan menggunakan kain khusus secara manual alias satu persatu. Warga setempat menyebutnya dengan proses ngiwul. Meski terlihat sederhana dan mudah, tetapi rupanya proses ngiwul atau pembungkusan tahu tak bisa dilakukan sembarangan.
harus bisa tepat dan seimbang antara isian adonan kedelai dengan cara melipat kainnya. Karena jika salah, adonan akan ambyar dan lembek. Otomatis adonan gagal menjadi tahu. Nah, dari lembaran-lembaran kain kecil ini atau orang sini nyebutnya ini tuh bujur patis. Nah, proses ngiwul, makanya tahu iwul itu kan proses ngiwulnya kayak gini ternyata. Jadi rahasia tahu itu bisa nikmat dan beda dengan tahu-tahu lain dari kain-kain ini ya Kang ya. Dibungkusinnya manual satu-satu. Jadi kalau ada orderan sehari ada 100.000 tahu, ya udah bungkusin sampai 100.000 butir tahu. Nih caranya seperti ini nih. Diginiin aja ya Kang ya. Bener-bener manual tanpa ada campur tangan mesin sedikit pun ini untuk bikinnya ataupun cetakan apapun nggak ada. Meski jadul, tahu iwul terbukti bisa menopang perekonomian warga selama puluhan tahun. Tak kalah dengan kampung tahu iwul di Bogor, warga desa Tanah Merah, Tangerang, Banten sudah sejak tahun 2000-an mulai menjadi sentra produksi kembang tahu. Pemerintah desa pun gencar mempromosikan kembang tahu sebagai salah satu produksi terbaik dari desanya. Tak heran, permintaan meningkat dan jumlah pabrik juga bertambah. Kembang tahu kerap menjadi bahan pelengkap berbagai masakan, salah satunya capcay. Lembaran putih seperti kertas yang kaya protein ini terbuat dari sari kedelai dengan tekstur yang lembut. Kembang tahu dibuat dari kulit tipis yang terbentuk di atas permukaan sari kedelai saat direbus. Hairudin, satu di antara pemilik pabrik kembang tahu yang dirintisnya sejak 3 tahun lalu. Produksinya bahkan sudah sampai ke Pontianak, Surabaya hingga Bali. Saya penasaran bagaimana caranya kembang tahu dibuat. Ternyata prosesnya dimulai sejak pukul 7 pagi. Kedelai direndam selama 2 jam hingga lunak. Kedelai yang dipilih harus yang berkualitas. Cirinya berwarna kuning cerah, ukurannya sama, dan permukaannya halus. Proses selanjutnya kedelai dihaluskan dengan mesin kemudian diperas. Air perasan inilah yang disebut sari kedelai. Sari kedelai dimasak dalam wajan secara terus-menerus menggunakan api besar dari kayu. Ya itu, udah mulai tuh dikipas-kipas gitu ya. Biar dia matang 2 kali ngegolak itu kan udah matang tuh. Kipas-kipas sama dia. Dibuangin tuh busa-busanya tuh. Nah disitulah sama dia sama pekerja itu ditungguin tuh. Kipasin terus kan udah adem tuh. Baru mau dia diituin terus gitu, kipas terus. Jadi udah ini tuh udah adem begitu ya, kipas terus. Nah baru kalau udah mulai disodok tuh. Mengipas kembang tahu tujuannya agar bagian lapisan atasnya bisa cepat dingin dan terpisah. Bila menggunakan kipas listrik yang kekuatannya lebih besar, memang menghemat tenaga, namun malah akan membuat lembaran kembang tahu menjadi rusak. Proses yang paling penting dalam pembuatan kembang tahu adalah pengambilan kembang tahu dengan bilah kayu. Cara ini memang membutuhkan keahlian dan teknik khusus agar kembang tahu yang tipis tidak menjadi robek dan membentuk lipatan setengah lingkaran. Satu wajan besar bisa menghasilkan hingga 150 helai kembang tahu. Kelengkapan alat dan pekerja yang banyak membuat pabrik Hairudin mampu menghasilkan 700 lembar kembang tahu setiap harinya. Produksi yang harus cepat dan dalam jumlah banyak membuat pekerjaan ini didominasi oleh laki-laki. Mereka juga harus siap bertempur dengan panasnya api selama berjam-jam di dalam pabrik. Kembang tahu yang sudah kering langsung bisa dikemas dan dikirim ke pengepul untuk nantinya masuk ke resto-resto di kota. Setiap helai kembang tahu dihargai Rp2.000. Karena pada proses perebusannya, sari kedelai mengembang seperti busa dan membentuk bulatan-bulatan menyerupai kembang atau bunga, maka disebutlah kembang tahu. Kata tahu digunakan karena prosesnya mirip seperti membuat tahu. Uniknya lagi, bekas perasan ampas kedelai tadi bisa kembali diolah menjadi tahu untuk dikonsumsi masyarakat sekitar. Dari pabrik Pak Hairudin, saya mencoba mencari pabrik kembang tahu rumahan berikutnya untuk melihat apakah benar di kampung ini memang banyak produsen kembang tahu. Ternyata cukup mudah menemukannya. Dalam satu RT, sedikitnya ada 2 hingga 3 pabrik yang letaknya berdekatan. Saya mendatangi pabrik milik Bu Rini, warga asli Tanah Merah, yang belakangan saya ketahui ternyata merupakan salah satu pabrik tertua di desa Tanah Merah. Ini termasuk usaha keluarga nggak sih Bu ini sebenarnya? Iya, keluarga. Jadi nurun-menurun Bu gitu. Dari pertama itu dari nenek saya sampai ke orang tua, sampai ke cucu-cucu semua, sampai ke orang lain pun ikut usaha kayak gini.
Produksi kembang tahu Rimi cukup kuat bertahan hingga lebih dari 50 tahun, meski hasilnya tak sebesar jika dikembangkan secara profesional. Selain membantu untuk mensuplai ke pengepul, mereka juga rutin mempromosikan olahan kembang tahu dan cara pengolahannya ke masyarakat luas. Lahan pabrik yang tersebar di 20 RT dan 8 RW ini, hampir semua pekerjanya adalah warga asli Tanah Merah, sehingga keberadaan pabriknya pun menguntungkan warga setempat. Bagi masyarakat Kampung Iwul maupun produsen kembang tahu, membuat tahu tak hanya sekedar menjadi mata pencarian. Aktivitas turun-temurun ini juga sudah dianggap sebagai warisan budaya leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Curah hujan tinggi belakangan ini membuat petugas penjaga pintu air selalu siaga mengawasi perubahan debit air sungai. Lantas, benarkah para penjaga pintu air Katulampa harus siap 24 jam penuh? Untuk warna hijau normal dan siaga 4. Sekarang di level siaga 4. Karena lokasinya di hulu Sungai Ciliwung, Bendung Katulampa di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor ini menjadi pos pengamatan utama alias pos pantau untuk memprediksi ketinggian air dan potensi banjir di Jakarta. Perubahan debit air di Bendung Katulampa memberikan sinyal awal jumlah air yang mengalir menuju Jakarta. Peningkatan signifikan tinggi muka air atau TMA mengindikasikan potensi resiko banjir di ibu kota beberapa jam kemudian. Angka ketinggian air dicatat dan dilaporkan oleh petugas Bendung Katulampa yang terdiri dari 2 orang. Mereka adalah Awan dan Suwanda. Keduanya memulai hari dengan menghitung curah hujan menggunakan ombrometer, alat penakar hujan yang sudah ada sejak tahun 1911 yang diakui secara internasional sebagai alat ukur paling akurat dan stabil. Ini hasil curah hujannya segini, 17 mili. Iya, 2,5 jam. Tapi ini hujannya enggak terus dari 2,5 jam tuh enggak full hujannya, enggak full. Iya, berhenti. Masih normal sih, 17 mili. Setiap jam 7 pagi, petugas wajib memeriksa tabung ini. Air hujan yang tertampung selama sehari semalaman diukur menggunakan gelas ukur khusus. 1 mm curah hujan sama dengan 1 liter air yang membasahi setiap 1 meter persegi tanah. Sejak tahun 2013, sudah ada penambahan alat ukur otomatis bernama Automatic Water Level Recorder atau AWLR. Alat ini mengirimkan data debit air secara real-time sehingga koordinasi dengan BMKG dan BPBD DKI Jakarta bisa dilakukan dalam hitungan detik. Ya, ini yang manual. Kalau yang otomatis yang ini yang punya SDA DKI yang ini. Yang ada yang ini. Ukurnya per tetes air, per tetes. Tiap ada pasti ada angkanya, tiap tetes itu. Meski begitu, ombrometer yang sempat direnovasi pada 2004 dengan biaya 300 juta rupiah ini tetap tak tergantikan. Data manual dari ombrometer tetap diambil setiap hari sebagai pembanding. Menariknya, seringkali terdapat selisih sekitar 1 mm di antara keduanya. Selisih data ini bukan sebuah kesalahannya sirkuit lovers, melainkan dampak dari faktor alam seperti penguapan maupun kepekaan sensor. Hal inilah yang membuat petugas tetap memerlukan verifikasi manual untuk memastikan data yang dikirim ke ibu kota adalah data paling akurat. Alat manual ini pun punya peran penting sebagai benteng pertahanan terakhir jika sewaktu-waktu perangkat elektronik mengalami gangguan di tengah amuk cuaca ekstrim. Sirine tanda bahaya di Bendung Katulampa baru akan bergema jika angka pada gelas ukur maupun monitor AWLR melonjak tajam di atas 50 mm. Nah, pantauan curah hujan ini akan dilaporkan ke BMKG dan BPBD DKI Jakarta menggunakan alat ini sirkuit lovers, namanya radio komunikasi. Melalui monitor di ruang pantau, petugas bisa melihat langsung kondisi sungai lewat kamera pengawas yang terpasang di sisi bendung. Kamera ini mengarah langsung ke mistar ukur di dinding bendungan. Dengan teknologi ini, petugas tidak perlu setiap saat turun ke tepi sungai yang deras hanya untuk melihat angka.
Semua terpantau dari jarak jauh dengan tingkat akurasi tinggi, sehingga sekecil apapun kenaikan air akan langsung terdeteksi dan siap diinformasikan ke masyarakat luas. Untuk warna hijau normal dan siaga 4. Sekarang di level siaga 4, naik ke biru di level siaga 3, naik lagi ke kuning level siaga 2, naik lagi ke merah siaga 1. Untuk hijau 50 sampai 80 siaga 4. Untuk biru 90 sampai 150 siaga 3. Untuk kuning 160 sampai 200 siaga 2. Untuk merah 210 sampai 250 siaga 1. Ketinggian air bukan satu-satunya yang dipantau, kecepatan alirannya menuju hilir juga menjadi catatan penting. Sebagai gambaran, pada kondisi siaga 4 atau 3, air dari Bogor biasanya membutuhkan waktu sekitar 13 jam untuk menempuh jarak 48 km menuju pintu air Manggarai. Namun pada status siaga 1, volume air yang masif dengan tekanan sangat tinggi tentu saja membuat kecepatan aliran akan meningkat pesat. Dalam kondisi ini, air hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 bahkan bisa 8 jam saja untuk sampai ke jantung ibu kota. Inilah mengapa data dari Katulampa sangat berharga karena setiap menitnya adalah waktu bagi warga Jakarta untuk menyelamatkan diri dari ancaman banjir. Di tengah derasnya arus Sungai Ciliwung, penjaga pintu air harus memastikan infrastruktur bendung tetap prima. Mereka rutin melakukan pelumasan pada roda-roda gigi pintu utama bendungan. Oh ya Secret Lovers, pintu utama yang mengarah ke Sungai Ciliwung ini nggak boleh dibuka sembarangan ya. Soalnya pembukaan pintu secara tiba-tiba saat debit air tinggi malah justru memperparah lonjakan air di wilayah hilir. Tugas petugas bendung Katulampa adalah menahan dan mengatur debit air, bukan membuangnya langsung ke Jakarta. Ini alat pintu penguras, Pak. Pintu penguras. Jadi gunanya untuk menguras rumput yang ada di bendung dan apabila diangkatnya itu airnya sudah normal. Jadi ini fungsinya itu untuk pintu penguras. Penguras sedimen yang ada di depan pintu. Dari 3 pintu penguras yang ada di bendung Katulampa, semuanya bisa dibuka satu persatu menggunakan mesin genset. Penggunaan genset memangkas waktu dan tenaga secara drastis. Dulu sebelum ada genset, satu pintu harus diputar manual oleh 4 orang, makan waktu hingga 1 jam lamanya. Kini berkat mesin penggerak, proses pembukaan pintu hanya makan waktu 5 menit saja. Penggunaan tenaga manusia pun sudah tak memungkinkan lagi mengingat tekanan debit air sangat besar dan dibutuhkan kecepatan bertindak saat status siaga meningkat. Jadi dulu sebelum adanya bantuan genset, kita manualnya di sini, Pak. Jadi kita putar sama-sama, kita bisa 2 orang di sini, kita dua alat di situ satu, alatnya di situ satu, manual di sini satu, kita berdua, gitu kan. Jadi pakai alat manual dengan orang bisa berempat, kita dapat bantuannya baru satu. Jadi satu kalau misalnya dipindah, ya manual dipindah, karena kita masih punya satu ya. Ya mudah-mudahan ke depannya ada bantuan nih, Pak. Ini lebih daripada satu gensetnya, dia mempermudah ya. Jadi kalau misalnya kita ini harus pindah gitu. Berbeda dengan pintu penguras utama yang penuh prosedur ketat, aktivitas di pintu intake atau pengambilan air justru lebih sederhana. 5 pintu intake ini menjadi hulu bagi kanal Kali Baru Timur, aliran yang membentang puluhan kilometer melewati Cimanggis, Depok, hingga berakhir di Kramat Jati, Jakarta Timur. Saluran air buatan Belanda pada abad ke-18 ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga sepanjang bantaran kanal, mulai dari kebutuhan drainase hingga menjaga ketersediaan air tanah. Ini alat untuk membuka pintu intake, karena di sini masih manual. Ini manual, tapi masih bisa dilakukan oleh tenaga Indonesia, begitu. Jadi fungsinya itu untuk mengatur debit air yang mengalir ke kebutuhan masyarakat. Ini intake ke daerah Kramat Jati ya. Namun menariknya, saat status siaga 1 ditetapkan, tinggi bukaan pintu intake justru akan dikurangi oleh petugas. Meski volume air di sungai melimpah, bukaan pintu tidak boleh dibiarkan terlalu lebar.
Soalnya tekanan air yang sangat besar dari Sungai Ciliwung bisa merusak konstruksi dan berbahaya bagi masyarakat sekitar kanal. Karena itulah petugas harus siaga 24 jam untuk mengontrol pintu intake. Kita sedang melakukan pengurangan debit air yang mengarah ke intake, Pak. Ke kebutuhan masyarakat. Jadi ini dilihat dari kondisi curah hujan, sekarang kondisinya agak mulai ini ya. Jadi apabila memang TMA-nya naik, maka debit air yang mengalir ke intake itu kita bisa di TMA-nya 30. Normalnya itu kan di 40 karena kondisi debit airnya, TMA-nya naik. Jadi ini sedang dilakukan penutupan, Pak. Dengan adanya sistem peringatan dini dan pemeliharaan infrastruktur yang rutin, Bendung Katulampa tetap menjadi kunci utama pengendalian air ke Jakarta. Data ketinggian air yang terinformasi cepat membuat warga di hilir sempat bersiap menghadapi banjir. Tampaknya sejumlah fasilitas masih perlu penambahan demi mendukung kesiagan petugas selama 24 jam untuk memastikan aliran Sungai Ciliwung tetap terpantau dan terkendali.